Shalom, shalom. Halo teman-teman. Kangen gak nih sama aku? Halo, aku Jojo. Ingat ya, ibadah kali ini harus beribadah yang sungguh-sungguh. Seperti kita beribadah di gereja. Ajak orang-orang sekitar untuk ibadah bersama kalian ya. Oh iya, Jojo mau ngasih tahu nih. Selamat ulang tahun untuk teman-teman Jojo yang berulang tahun di bulan Februari. Tema minggu ini adalah Tuhan memberikan tuntunannya. Diambil dari kisah Gideon dan 300 pasukannya. Bible Fact minggu ini. Siapakah Gideon? Gideon adalah anak Yoas dari suku Manasye. Namanya berarti si penghancur, pahlawan perkasa atau penebang. Orang juga menyebutnya Yerubbaal, seorang hakim yang muncul dalam kitab Hakim-Hakim. Di dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab. Kisahnya terdapat dalam Hakim-Hakim 6 sampai Hakim-Hakim 8. Ia juga disebutkan dalam surat Ibrani sebagai contoh orang yang beriman. Gideon adalah seorang yang gagah berani sebab kalau tidak mengapa malaikat Tuhan memanggilnya gagah berani. Padahal ia bukan dari keturunan pasukan tentara, tetapi dia adalah seorang yang gagah berani. Gideon di Alkitab Perjanjian Lama adalah salah satu hakim terbesar Israel di Alkitab. Tokoh Alkitab berpengaruh. Mau tahu lebih banyak lagi tentang kisah Gideon dan 300 pasukannya? Makanya kalian harus ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh agar kita semua dapat pengurapan dan berkat yang baru dari Tuhan Yesus. Yuk, Jojo minta semuanya, teman-teman untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Jojo akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Ku bersyukur Tuhan masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Let's praise and worship, yeay! Shalom teman-teman. Apa kabarnya nih? Kak Kia, apa kabarnya? Baik dong. Devin? Baik dok Kak. Yes. Kita kedatangan teman kita nih. Pasti udah kenal belum? Atau belum kenal? Boleh Devin? Kenalan dulu kali ya. Kenalan. Saya Iya. namanya Devin, kelas 4A. Oh, yes, David kelas hebat. 4. Kalau Kak Kia kelas berapa nih? Kalau aku kelas 5 SD. Kelas 5 tambah 7 ya? Ya, oke. Oke teman-teman, aku yakin kita semua juga yakin kalau kalian sehat-sehat aja dan baik-baik aja. Oke, sekarang aku undang kalian untuk bangkit berdiri, kita mau memuji nama Tuhan. Haleluya. Ayo, teman-teman, tangannya. Kita mau menyanyikan dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya,
Silakan duduk adik-adik. Sekarang saatnya kita untuk menyembah Tuhan, datang lebih lagi padanya. Terima kasih Ayo Tuhan. adik-adik. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pejamkan mata kalian. Kita mau sungguh-sungguh lebih lagi sama Tuhan. Bilang terima kasih. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Terima kasih. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. ku tinggikan Engkau. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
juga beri nafas dan kehidupan ya Tuhan. Juga berkati kami supaya kami tidak main-main ya Tuhan. Juga berkati supaya semuanya serius ya Tuhan dalam menyembah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati supaya COVID-19 dan Omikron supaya cepat berakhir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur halia. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar kalian semua? Pasti dalam keadaan yang sehat dan bersukacita dong. Nah, gak lupa nih, kakak juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan Februari ini. Kiranya kesehatan dan berkat yang dari Tuhan terus melimpah untuk kalian. Amin. Nah, sudah siap untuk belajar firman Tuhan? Yuk kakak ajak kalian untuk siapkan Alkitab serta buku catatan kalian. Jangan lupa siapin buku catatan dan juga alat tulisnya. Karena firman Tuhan kali ini kita juga akan sambil berhitung nih adik-adik. Kira-kira kita akan hitung apa ya? Yuk makanya siapkan dulu Alkitab, buku catatan dan juga alat tulis kalian. Sudah siap? Oke, kali ini kakak akan menceritakan seseorang yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin pasukan Israel. Ia adalah Gideon. Nah, tetapi sebelum Tuhan memilih Gideon untuk menjadi pemimpin pasukan Israel, sebelumnya itu bangsa Israel juga berperang adik-adik melawan bangsa Midian. Nah, ayat firman Tuhan dari cerita kali ini terdapat di Hakim-Hakim pasal yang ke-6 hingga Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Nah, ketika sebelum itu pasukan Israel melawan Midian, Tuhan membiarkan Israel itu kalah. Kenapa? Karena bangsa Israel ketika itu lagi-lagi membuat kesalahan. Mereka menyembah patung. Mereka lupa lagi sama Tuhan. Mereka gak sembah lagi Tuhan. Mereka nyembah patung. Nah, ketika mereka itu maju berperang melawan Midian, Tuhan membiarkan mereka untuk kalah dari orang-orang Midian. Sehingga orang-orang Midian berkuasa atas orang Israel. Dan hal itu membuat orang-orang Israel itu menderita adik-adik. Kenapa? Karena setiap mereka menabur benih di ladang mereka pada pagi hari misalnya, ketika malamnya orang Midian datang untuk apa? Untuk menghancurkan ladang mereka. Sehingga benih yang telah mereka tanam itu tidak akan bertumbuh karena sudah rusak sebelumnya. Mereka jadi gak punya bahan makanan, gak punya untuk apa yang dimakan. Mereka menderita dan mereka melarat karena mereka tidak punya apa-apa. Karena bukan hanya tanaman atau tumbuhan yang mereka perlukan saja yang dirusak, tetapi ternak-ternak mereka juga sering diambil oleh orang-orang Midian. Wah, pokoknya ketika itu orang-orang Midian sangat berkuasa atas orang-orang Israel. Bahkan saking takutnya orang-orang Israel, mereka sering mengumpat adik-adik. Takut karena kalau orang Midian datang, mereka pasti akan ditindas. Mereka akan lebih menderita. Nah, ketika lamanya 7 tahun lamanya mereka ditindas oleh orang-orang Midian, mereka pun akhirnya ingat sama Tuhan adik-adik. Mereka berseru sama Tuhan. Tuhan, Tuhan tolong kami, kenapa kami menderita seperti ini? Nah, tetapi ingat adik-adik bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Walaupun bangsa Israel telah menyembah patung sebelumnya, tetapi ketika mereka berseru-seru minta ampun dan minta pertolongan kepada Tuhan, Tuhan tetap mendengar seruan mereka. Nah, ketika Tuhan mendengar seruan mereka, Tuhan mengutus nabi kepada mereka untuk mengatakan perkataan Tuhan. Yuk sama-sama dengan kakak kita buka di Hakim-Hakim 6. Kita akan baca dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kakak akan bacakan ya. Yuk kalian simak Alkitab kalian masing-masing. Hakim-Hakim 6 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan,
Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka daripadamu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Nah, itu yang dikatakan oleh nabi yang diutus Tuhan kepada orang-orang Israel. Nah, setelah itu adik-adik, malaikat Tuhan pun menampakkan diri di bawah pohon tarbantin milik Yoas. Nah, di sana Gideon sedang mengirik gandum adik-adik. Untuk apa? Untuk menyembunyikan perasan anggur supaya nggak diambil sama orang Midian. Ketika itu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan bilang begini, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Wah, ketika melihat itu Gideon jawab gini, kalau Tuhan menyertai kami, kenapa Tuhan membiarkan kami menderita oleh karena orang Midian itu? Kenapa Tuhan meninggalkan kami? Bukankah Tuhan yang membawa nenek moyang kami keluar dari tanah Mesir dan tanah perbudakan? Tetapi kenapa Tuhan sekarang menyerahkan kami kepada cengkeraman orang-orang Midian? Tetapi malaikat Tuhan menjawab lagi adik-adik, Tuhan menyertai engkau. Pergilah dengan kekuatanmu itu dan aku akan memberikan orang Midian dan aku akan memberikan kemenangan kepada engkau. Tetapi Gideon lagi-lagi bilang gini adik-adik, Tuhan, aku ini dari kaum yang paling kecil dan aku orang yang termuda dari kaum keluargaku. Tetapi lagi-lagi malaikat Tuhan berkata, Tuhan akan menyertai engkau. Pergilah sebab aku mengutus engkau. Nah, tetapi untuk lebih percaya Gideon bilang gini, jika kasih karuniamu itu berkenan atas aku, tetaplah di sini sampai aku membawa persembahan kepadamu di hadapanmu. Malaikat Tuhan pun berkata, iya, pergilah, bawalah persembahan itu di hadapanku. Lalu pergilah Gideon adik-adik untuk mempersiapkan persembahan yang akan diberikan di hadapan malaikat Tuhan tersebut. Gideon menyiapkan anak kambing domba yang terbaik dan roti tidak beragi. Setelah ia selesai, ia kembali lagi ke bawah pohon tarbantin di mana ada malaikat Tuhan yang menampakkan diri tadi. Dan ternyata benar adik-adik, malaikat Tuhan itu masih tetap berada di sana menunggu datangnya Gideon membawa persembahan. Nah, ketika persembahan itu diletakkan oleh Gideon di hadapan malaikat Tuhan pun mengulurkan tongkatnya dan timbullah api bara yang memakan habis bakaran persembahan Gideon adik-adik. Nah, dari situ Gideon baru percaya, wah ternyata betul yang berhadapan dengan aku itu malaikat Tuhan, celakalah aku. Karena aku telah berhadapan muka dengan malaikat Tuhan. Tapi malaikat Tuhan bilang yang sebaliknya, selamatlah engkau karena aku menyertaimu. Wah, Gideon semakin percaya diri adik-adik. Setelah itu Gideon pun menyiapkan pasukannya. Setelah Gideon menyiapkan pasukannya, terkumpul adik-adik sebanyak 32.000 orang banyaknya. Wah, banyak sekali ya. Iya, Gideon menyiapkan pasukan yang banyak karena dia juga tahu kalau orang-orang Midian itu sangat banyak. Nah, tetapi ketika Tuhan melihat banyaknya pasukan yang telah dikumpulkan oleh Gideon, Tuhan bilang, ini terlalu banyak. Tuhan gak mau kalau kemenangan Israel nanti itu membuat bangsa Israel menjadi bermegah diri. Menjadi merasa wajar kalau kami menang, kan pasukan kami banyak. Wajar aja kami bisa mengalahkan mereka. Nah, Tuhan gak mau mereka bermegah diri dan melupakan Tuhan lagi. Sehingga Tuhan meminta
Gideon untuk mengurangi lagi pasukannya. Pasukannya terlalu banyak. Minta kepada orang-orang itu, bagi mereka yang gentar dan takut, mereka boleh pulang. Mereka gak usah ikut maju berperang. Lalu Gideon bilang, adik-adik, di depan 32.000 pasukan tersebut, ayo, siapa bagi kalian yang merasa takut dan gentar untuk melawan orang Midian, kalian boleh bangkit, berdiri, dan kalian boleh pulang ke rumah kalian masing-masing. Kira-kira ada yang takut gak ya? Ada loh adik-adik, banyaknya mereka yang merasa takut dan gak berani, sebanyak 22.000 orang. Nah yuk kita hitung, dari 32.000 dikurang 22.000 yang pulang adik-adik, sisanya berapa? Iya, sisanya masih 10.000 orang. Ketika Tuhan lihat lagi, wah, masih terlalu banyak. Aku gak perlu banyak orang untuk mampu mengalahkan orang Midian. Kurangin lagi, ajaklah mereka untuk minum ke aliran sungai. Tuhan bilang gitu ke Gideon. Lalu Gideon pun mengajak ke 10.000 orang tersebut untuk minum di sungai. Tuhan bilang gini, pisahkan di antara mereka, bagi mereka yang meminum langsung ke sungai dengan menjilat seperti anjing, dan bagi mereka yang menggunakan tangannya untuk minum lalu menggunakan tangannya untuk minum itu, pisahkan, kata Tuhan. Lalu adik-adik, terdapat 9.700 orang yang minum langsung menjilat dari sungai tersebut seperti anjing. Wah, kata Tuhan, dari orang yang menjilat itu, minum dengan menjilat seperti anjing itu, suruh mereka pulang. Wah, disuruh pulang lagi 9.700. Dari 10.000 tinggal dikurangi 9.700, sisanya berapa adik-adik? Iya, tinggal 300 orang. Nah, Tuhan bilang, inilah yang akan beserta dengan engkau untuk mengalahkan Midian. Nah, tinggal berapa? 300. Itulah yang menjadi pasukan dengan Gideon. Mereka pun membangun kemah-kemah adik-adik sebelum mempersiapkan untuk menyerbu ke kemah Midian. Mereka membuat kemah di atas bukit, sedangkan kemah-kemah orang Midian itu ada di lembah, ada di bawah. Nah, ketika malam hari, Tuhan bilang gini sama Gideon, Gideon, kamu bersiaplah untuk menyerbu kemah orang Midian. Tapi Tuhan masih tahu nih adik-adik, kalau Gideon masih merasa takut. Dengan 300 pasukan, apakah bisa kami menang? Mungkin ketika itu Gideon merasa seperti itu. Dan Tuhan tahu ketakutannya Gideon. Aku tahu engkau takut. Nah sekarang cobalah engkau menghampiri kemah orang-orang Midian di bawah sana bersama dengan pelayanmu. Kamu akan mendengar apa perkataan mereka dan itu akan menguatkan hatimu. Tuhan bilang gitu. Lagi-lagi Tuhan memberikan petunjuk nih adik-adik kepada Gideon. Gideon taat aja sama Tuhan. Dia ajak pura pelayannya untuk menghampiri ke bawah lembah kemah orang-orang Midian tersebut. Nah, kebetulan di sana ada orang beserta dengan temannya yang bercerita. Dia itu bermimpi. Mimpinya apa ya? Yuk kita buka di Hakim-Hakim 7. Sama-sama ya, kita buka Hakim-Hakim 7. Ayat yang ke-13. Aku akan bacakan ya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi. Tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke kemah orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Ayat 14. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, seorang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini di dalam tangannya. Ketika Gideon mendengar cerita dari orang itu, Gideon menjadi lebih percaya diri adik-adik dan yakin bahwa
Memang Tuhan menyertai dia dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada orang-orang Israel yang akan ia pimpin. Setelah itu dia kembali lagi ke atas bukit ke kemah-kemah orang Israel. Dan ia membangunkan ke-300 pasukan yang ia miliki adik-adik. Setelah dibangunkan dia memberikan petunjuk kepada ke-300 pasukannya. Aku akan membagi ke-300 orang ini menjadi 3 pasukan. 100 orang mengikuti aku dan 100 lainnya akan mengepung seluruh kemah-kemah orang Midian. Aku akan memberikan sangkakala. Jadi setiap orang sebanyak 300 itu masing-masing diberikan 1 sangkakala dan 1 buyung. Buyung itu seperti kendi adik-adik ya, buat menampung yang terbuat dari tanah liat. Nah, nanti kalian harus memperhatikan aku. Apa yang aku lakukan, hendaklah kalian juga melakukannya. Ketika aku meniup sangkakala ini, kalian juga harus ikut meniupnya. Dan ketika aku memecahkan buyung ini, kalian juga harus mengikuti seperti yang aku lakukan. Oke, 300 pasukan beserta Gideon sudah siap semuanya adik-adik dengan sangkakala dan buyung yang mereka miliki masing-masing. Mereka menuju ke kemah orang Midian dan sudah memencar seperti yang sudah ditentukan oleh Gideon. Lalu Gideon meniupkan sangkakalanya adik-adik dengan keras dan diikuti juga dengan sangkakala ke-300 pasukan Gideon. Dan mereka juga memecahkan buyung itu. Lalu orang-orang yang di dalam kemah, orang-orang Midian yang mungkin sedang tertidur, mereka kaget, mereka ketakutan adik-adik. Mereka semua berlari teriak-teriak karena mereka tidak ada persiapan untuk berperang. Ya, mereka ketika mendengar sangkakala dan pecahan buyung itu, mereka lari keluar kemah dan mereka meninggalkan kemah-kemah mereka. Dan 300 pasukan beserta Gideon pun berhasil mengusir orang-orang Midian meninggalkan kemah mereka. Wih, keren banget. Gideon beserta 300 pasukannya menang adik-adik. Sedangkan orang-orang Midian itu lari berhamburan meninggalkan mereka. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan kali ini kita mau belajar nih dari Gideon. Mungkin ketika itu Gideon merasa, aku ini kaum paling muda, aku ini termuda di antara kaum keluargaku. Sama mungkin seperti adik-adik. Adik-adik masih merasa, kak, aku kan masih umur 5 tahun, belum bisa apa-apa. Enggak loh. Ketika kita berharap dan memiliki pengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menyertai kita dan akan memberi petunjuk-petunjuknya. Nah, petunjuk Tuhan itu di mana adik-adik? Nih, di sini, di dalam firman-Nya. Semua Tuhan telah taruh di dalam ayat yang ada di Alkitab yang kita miliki. Seluruh ayat ini Tuhan yang berkata. Ini menjadi petunjuk kita untuk bisa kita menjalani hidup dengan baik dan benar yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Wah, demikianlah cerita firman Tuhan kita kali ini. Yuk kakak ajak kalian untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa yuk. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan kali ini. Kali ini kami belajar Tuhan untuk kami mau selalu taat dan kami mau menaruh seluruh pengharapan hidup kami hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang akan menyertai kami, Tuhan yang akan menuntun kami sehingga kami boleh hidup berkenan dan berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik.
Shalom Shalom, pengumuman Kids Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau papa, mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kakak juga gak lupa nih akan doakan buat adik-adik yang berulang tahun di bulan Februari ini. Kalau ada dari kamu yang berulang tahun, kakak minta semuanya bangkit berdiri, kita mau berdoa sama-sama. Nanti teman-temannya lain yang gak berulang tahun, kita sama-sama berdoa, dukung doa buat teman-teman kita yang ulang tahun. Kita mau berikan berkat, kita minta doa berkat kepada Tuhan, supaya di tahun ini Tuhan tambahkan lagi berkat yang banyak. Oke? Yuk yang berulang tahun berdiri, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat teman-teman kami, adik-adik kami yang berulang tahun di bulan ini Tuhan. Terima kasih buat 1 tahun lagi yang Tuhan tambahkan bagi mereka. Mereka boleh menikmati berkat Tuhan yang berlimpah, dan biarlah di tahun ini Tuhan juga tambahkan kesehatan, kekuatan, kepintaran. Kami percaya Tuhan, masa depan yang indah Tuhan sediakan bagi setiap mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Diberkati semua yang mereka kerjakan, keluarga mereka, seisi rumah mereka diberkati Tuhan. Dan masa depan mereka, cita-cita mereka yang terbaik ada di tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.